Di kaki Gunung Kawi, terdapat sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat dan sungai berliku. Desa itu tampak tenang di siang hari, dengan anak-anak berlarian, ayam berkokok, dan pedagang yang menawarkan sayur mayur segar. Namun, setiap malam, terdengar bisikan-bisikan misterius dari arah gunung yang membuat warga terpaksa menutup pintu lebih awal. Raka, pemuda desa berusia 25 tahun, adalah tipe orang yang tidak terlalu percaya hal-hal mistis. Ia lebih suka tertawa dan bersenda gurau daripada memikirkan hal-hal gaib. Tapi, namanya juga pemuda desa, gosip selalu sampai ke telinganya. Dan gosip paling seru adalah soal seorang dukun tua di puncak Gunung Kawi yang bisa membuat orang kaya dalam semalam. Raka duduk di depan rumahnya sambil menatap ke arah gunung. Kaya mendadak. Ya? Kalau beneran bisa, aku siap jadi muridnya. Tapi kalau enggak, ya paling banter dapat mimpi buruk doang, katanya sambil menahan tawa. Ibu Raka, yang sedang menjemur pakaian, menegur sambil mengacak-acak rambut Raka. Raka, jangan sok berani. Gunung itu nggak main-main. Banyak yang hilang kalau ikut-ikutan dukun itu. Raka mengangkat bahu. Ibu, kalau hilang, nanti aku minta selfie dulu ya, biar bisa dikirim ke grup keluarga. Ia tertawa sendiri, tapi rasa penasaran mulai muncul. Malam itu, Raka memutuskan untuk pergi ke kaki Gunung Kawi. Dengan senter seadanya dan ransel kecil berisi makanan ringan, ia berjalan menyusuri hutan. Suasana malam semakin mencekam. Angin berdesir melalui pepohonan, daun-daun kering bergesekan, dan terdengar suara binatang malam yang tak dikenalnya. Kalau hantu muncul, ayo kita joget aja, gumam Raka, setengah menertawakan dirinya sendiri. Ia mencoba menenangkan rasa takut yang mulai menusuk. Namun, semakin jauh ia melangkah, bisikan-bisikan misterius mulai terdengar. Suara itu seperti memanggil namanya, namun terdengar aneh dan bergetar. Tiba-tiba, bayangan hitam melintas di antara pepohonan. Raka tersentak, jantungnya berdegup kencang, tapi ia berusaha tetap santai. Teman baru ya? Kamu mau ikut jalan-jalan gak? Katanya sambil tersenyum kaku. Bayangan itu berhenti sejenak, lalu menghilang secepat angin. Raka menghela napas panjang, setengah lega, setengah bingung. Ia terus berjalan hingga menemukan sebuah batu besar yang tampak seperti kursi alami. Duduk di atasnya seorang pria tua berjubah hitam, dengan mata yang berkilau seperti lentera di malam gelap. Raka segera sadar. Ini pasti Mbah Kawi. Kenapa kau datang, nak? Tanya pria tua itu dengan suara serak tapi tegas. Biar kaya, Mbah, jawab Raka tanpa ragu. Ia mencoba terdengar percaya diri, meskipun dalam hati sedikit gemetar. Mbah Kawi tertawa panjang. Suaranya menggelinding seperti gemuruh halus. Kau ingin kaya? Kau harus bayar dengan sesuatu yang berharga, sesuatu yang kau sayangi. Raka garuk-garuk kepala. Kalau saya bayar dengan jempol kaki saja, boleh tidak? Candanya. Mbah Kawi menatapnya tajam. Kalau main-main, kau bisa hilang di gunung ini selamanya. Raka tertawa kaku, mencoba mengurangi ketegangan. Tenang, Mbah, saya punya trik. Kalau hilang, nanti minta selfie dulu ya. Malam itu, Raka diberikan petunjuk pertama. Ia harus berjalan ke mata air yang dijaga makhluk misterius. Saat menuruni lereng batu, ia mulai merasakan udara dingin yang menusuk tulang. Dari kejauhan, terdengar suara langkah berat. Raka menahan napas. Seekor makhluk muncul dari bayangan. Matanya merah menyala. Gigi tajam terlihat menakutkan. Raka gemetar tapi mencoba bercanda. Merah-merah gini, jangan marah dong. Aku cuma mau minum air saja. Makhluk itu menatapnya diam sejenak, lalu melompat. Raka lari secepat mungkin, sambil tergelak, mencoba membuat dirinya tetap tenang. Tiba-tiba ia hampir jatuh ke jurang, tapi sebuah bayangan besar menahan tubuhnya. Raka menengok dan terkejut melihat Mbah Kawi berdiri di sana. Hidupmu tergantung pilihanmu, berani atau takut, kata Mbah Kawi. Raka tersenyum kecut. Berani, tapi kalau bisa sambil ngemil,
Kan lebih asyik. Candanya. Meskipun jantungnya masih berdetak kencang. Setelah melewati berbagai ujian kecil dan bisikan hantu, Raka mulai memahami bahwa Gunung Kawi bukan sekadar tempat untuk mencari kekayaan. Setiap langkah dipenuhi risiko, dan keberanian harus diimbangi kewaspadaan. Ia pun belajar menahan rasa takut, sambil sesekali menertawakan keanehan yang ditemuinya. Daun bergerak sendiri, bayangan yang tiba-tiba muncul, hingga suara-suara misterius yang terdengar seperti bernyanyi. Setelah malam itu, Raka merasa seperti masuk ke dunia lain. Pepohonan Gunung Kawi tampak lebih gelap dari biasanya, dan suara hutan seolah memiliki kehidupan sendiri. Setiap daun yang bergesekan terdengar seperti bisikan rahasia, dan bayangan-bayangan hitam di antara pepohonan membuatnya terus menoleh ke belakang. Meski takut, Raka tetap tersenyum kecut. Ah, ini cuma permainan cahaya dan bayangan. Jangan lebay, Raka, gumamnya sambil mengangkat senter seadanya. Tak lama kemudian, ia sampai di sebuah sungai kecil yang airnya jernih dan dingin. Di sana, terdengar suara riak air yang berbeda, seolah ada sesuatu bergerak di bawah permukaan. Raka mencondongkan tubuh, ingin mengambil air, tapi dari permukaan muncul sepasang mata merah. Raka terlonjak mundur, tapi segera menertawakan dirinya sendiri. Waduh, nggak apa-apa, mungkin cuma ikan aja. Ikan merah galak. Ia mencoba bercanda untuk menenangkan rasa takutnya. Namun, mata merah itu mendekat semakin cepat, dan sesosok makhluk tinggi berkulit hitam legam muncul dari air. Tubuhnya basah, dan suara nafasnya terdengar berat. Raka gemetar, tapi ia mencoba tetap santai. Kakak air, mau ngobrol nggak? Aku bawa camilan juga loh. Makhluk itu menatapnya dengan tatapan yang menakutkan, lalu tiba-tiba tertawa keras. Suara tawa itu menggema di seluruh hutan, seperti ribuan pohon ikut menertawakan Raka. Raka terhuyung mundur, tapi tak sengaja terpeleset dan jatuh ke lumpur. Ah, sial, ini nggak masuk rencana, gumamnya sambil membersihkan muka dan bajunya yang kotor. Makhluk itu mendekat, tapi Raka memutuskan untuk bersikap humoris. Jangan marah dong. Aku cuma mau ambil air, nggak mau mencuri motor atau ayam kamu. Tiba-tiba, makhluk itu menghilang secepat bayangan malam. Raka menatap sekeliling, napasnya masih terengah. Ya ampun, ini lebih serem dari ujian sekolah, katanya sambil tertawa canggung. Setelah berhasil menenangkan diri, Raka mengambil air dari mata air itu dan memasukkannya ke botol kecil di ranselnya. Tapi rasa lega itu tidak berlangsung lama. Dari kejauhan, terdengar suara langkah berat mendekat, seperti ratusan kaki menghantam tanah. Raka menatap sekeliling dengan waspada. Bayangan gelap muncul di antara pepohonan. Kali ini bukan hanya satu makhluk, tapi sekelompok bayangan hitam yang bergerak seperti kabut hidup. Raka menelan ludah dan mencoba bercanda lagi, meski suaranya gemetar. Kita main petak umpet aja, boleh nggak? Aku jago lari loh. Bayangan itu berhenti sejenak, dan salah satu dari mereka bersuara berat, seolah berasal dari dasar bumi, berani mencuri air dari mata air, ya. Raka terkesiap. Waduh, iya, tapi aku janji nggak akan minum semua airnya. Cuma satu botol kecil saja. Suara berat itu bergema lagi, tapi kemudian terdengar tawa yang aneh, campuran menakutkan dan lucu. Bayangan itu mundur perlahan, dan Raka merasa lega sekaligus bingung. Hah, ini makhluk apa sih? Serem tapi lucu juga, gumamnya sambil menepuk-nepuk dadanya. Setelah kejadian itu, Raka melanjutkan perjalanan menanjak. Angin malam semakin dingin, dan bau tanah basah menyengat hidungnya. Ia mulai sadar bahwa Gunung Kawi bukan sekadar tempat biasa. Gunung itu seolah hidup, dan setiap sudutnya penuh rahasia. Di tengah perjalanan, Raka menemukan sebuah gua kecil. Dari dalam gua terdengar suara-suara aneh, seperti bisikan orang yang sedang bercakap-cakap, tapi tidak jelas kata-katanya. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri, tapi ia mencoba tetap bersikap konyol. Halo, ada yang mau ngopi bareng gak? Aku bawa camilan. Suara-suara itu berhenti seketika, dan gua itu menjadi sunyi. Sesaat kemudian, terdengar tawa kecil, seperti anak-anak sedang bermain. Raka menatap gua dengan penasaran, lalu berkata, kalau kalian mau main, aku ikut,
tapi jangan sampai aku dimakannya. Meski lelah dan ketakutan, Raka mulai belajar sesuatu. Keberanian bukan berarti tidak takut, tapi tetap bisa bertahan sambil tetap punya humor. Ia terus berjalan, menuruni lereng dan melewati hutan lebat, sampai akhirnya tiba di sebuah lapangan kecil yang diterangi sinar bulan. Di sana, ia melihat Mbah Kawi berdiri di tengah lapangan, seolah menunggu. Raka mendekat dengan langkah hati-hati. "Waduh, Mbah, aku sudah berhasil sampai sini, tapi aku capek banget," katanya sambil tersenyum kecut. Mbah Kawi menatap Raka dengan mata tajam. "Nak, ujianmu baru dimulai. Kekayaan yang kau cari tidak akan datang tanpa pengorbanan dan keberanian. Kau harus belajar memahami gunung ini, menghormati makhluk-makhluk yang hidup di dalamnya, dan menahan rasa takutmu." Raka mengangguk. "Oke, Mbah, aku janji, tapi kalau ketemu hantu lucu lagi, aku tetap bercanda ya." Mbah Kawi tersenyum tipis. "Itu terserah padamu. Tapi ingat, humor bisa menjadi senjata, tapi juga bisa membuatmu lengah. Jangan sampai tertawa di saat yang salah." Raka menelan ludah, sadar bahwa perjalanan ini lebih menantang dari yang dibayangkannya. Ia menatap gunung yang gelap dan luas, menyadari bahwa malam ini baru permulaan. Malam semakin larut. Raka masih berdiri di lapangan kecil, di bawah sinar bulan yang pucat. Angin malam berdesir menembus tulang, membawa aroma tanah basah dan daun yang membusuk. Hutan Gunung Kawi tampak semakin hidup, setiap bayangan seperti bergerak sendiri. Mbah Kawi mendekat. "Nak, sekarang kau harus menyeberangi hutan gelap itu sendirian. Di sana, banyak makhluk yang akan menguji keberanianmu, bahkan pikirannya sendiri. Kau siap?" Raka menarik napas panjang. "Siap, tapi kalau ketemu hantu lucu lagi, aku mau ngajak main kartu dulu ya." Mbah Kawi tersenyum tipis, lalu menunjuk ke jalan setapak yang menghilang di antara pepohonan. Raka melangkah perlahan. Setiap langkah terasa berat, akar pohon seakan menahan kakinya, dan dedaunan yang basah membuatnya terpeleset beberapa kali. Ia mengangkat tangannya, seolah menari sambil berkata, Jangan tarik aku ya, aku cuma tamu." Tiba-tiba, dari balik pepohonan muncul bayangan besar. Mata merahnya menatap Raka dengan tajam. Raka tergagap, lalu mencoba bercanda. Bro, jangan serius gitu dong. Aku kan cuma mau lewat, nggak bawa apa-apa, cuma bawa nyali dan cemilan." Bayangan itu bergerak mendekat, namun Raka segera menyadari bahwa makhluk itu ingin menakut-nakutinya, bukan menyerangnya. Dengan hati-hati, ia mundur sedikit, sambil terus mengoceh sendiri, "Haduh, kalau aku bisa lari sambil joget, kan lebih keren." Tiba-tiba, suara lembut namun menyeramkan terdengar dari pepohonan. "Nak, takut atau tidak?" Raka menelan ludah. "Takut, tapi tetap santai kok. Bisa sambil bercanda kan?" Dari kegelapan, muncul sosok wanita berpakaian putih. Rambutnya panjang menutupi wajah, dan gerakannya pelan tapi menakutkan. Raka terpaku sejenak, tapi spontan berkata, Mbak, rambutnya panjang banget, boleh dipinjam buat Halloween aku tahun depan nggak?" Wanita itu berhenti, lalu tertawa halus. Suara tawa itu berbaur dengan bisikan angin. Raka kaget, tapi juga merasa lega. Ia sadar humor bisa menenangkan diri, walau situasi tetap mencekam. Setelah beberapa saat, Raka menemukan sebuah sungai kecil. Airnya gelap dan bergerak cepat. Di seberang, ada sebuah pohon besar yang tampak seperti penjaga alam. Raka harus menyeberangi sungai itu untuk melanjutkan perjalanan. Ia menatap air yang bergolak, napasnya memburu. "Waduh, kalau jatuh ke sini, bisa jadi sup ikan malam ini, tapi aku nggak mau jadi sup, deh," gumamnya. Raka mencoba menyeberang dengan hati-hati. Setiap batu licin membuatnya hampir jatuh. Dari arah air, muncul sosok makhluk dengan tubuh seperti kabut, menatapnya. Raka gemetar, lalu mencoba bercanda, kabut manis, jangan bikin aku basah kuyup dong. Aku baru ganti kaos tadi." Makhluk itu bergeser, seolah menguji Raka. Dengan perlahan, Raka melangkah dari batu ke batu. Hatinya tegang, tapi ia menahan tawa sendiri. "Aduh, rasanya kayak main Twister tapi versi horor," bisiknya. Akhirnya,
Raka berhasil sampai di seberang sungai. Ia terengah-engah, tapi lega. Meskipun tubuhnya lelah, hatinya mulai belajar menahan rasa takut. Ia menyadari bahwa di Gunung Kawi, setiap langkah adalah ujian keberanian, dan setiap ketakutan bisa dihadapi dengan sedikit humor. Tak lama kemudian, terdengar suara Mbah Kawi dari kejauhan, "Nak, kau hampir sampai di titik ujian terakhir malam ini. Jangan lengah, dan jangan terlalu banyak bercanda. Tapi, jangan takut terlalu parah juga. Humor bisa jadi pelindungmu." Raka tersenyum kecut. "Oke, Mbah, tapi kalau ketemu hantu lucu lagi, aku tetap ngajak main kartu ya. Janji deh, nggak nyelundupin cemilan ke dalam kantong hantu." Malam itu, Raka menyadari sesuatu yang penting, keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap bisa bertindak meski takut, sambil menjaga keseimbangan antara serius dan humor. Ia menatap Gunung Kawi yang gelap, siap menghadapi ujian terakhir malam itu. Raka melangkah lebih dalam ke hutan Gunung Kawi. Suara malam semakin aneh. Daun-daun bergesekan seperti bisikan yang menyuruhnya berhenti, dan angin malam seolah menuntunnya ke jalan yang tidak ada di peta. Meski takut, Raka tetap mencoba bercanda, setengah untuk menenangkan diri, setengah untuk mengusir rasa cemas. "Waduh, kalau aku tersesat, minimal aku minta wifi hantu dulu ya, biar bisa update status," gumamnya sambil menatap gelapnya pepohonan. Tak lama, ia tiba di sebuah lapangan luas yang diterangi cahaya bulan. Di tengah lapangan, sebuah altar kecil muncul dari tanah, dihiasi lilin yang menyala sendiri. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan hitam berputar, menari, dan sesekali muncul sosok manusia setengah transparan. Mbah Kawi muncul dari balik pepohonan, menatap Raka. "Nak, ujianmu sudah sampai di titik ini. Di sini, kau akan diuji godaan dan keberanian. Banyak yang gagal karena terlalu serakah atau terlalu takut." Raka mengerutkan dahi. "Serakah? Takut? Ah, Mbah, aku cuma mau minum teh manis sambil ngobrol santai, kok. Bisa nggak ujiannya sambil minum teh aja?" Mbah Kawi menatapnya serius tapi samar tersenyum. "Tertawa boleh, tapi jangan meremehkan ujian ini." Tiba-tiba, tanah di depan Raka retak, dan muncul sosok makhluk tinggi dengan mata merah menyala. Makhluk itu membentangkan tangan, dan dari telapak tangannya keluar cahaya emas yang berkilau. Di dalam cahaya itu, Raka melihat harta berlimpah, emas, perhiasan, bahkan rumah besar. Raka terpaku. "Waduh, itu, rumah impian. Tapi, aku harus lari dari makhluknya juga ya," gumamnya. Makhluk itu menggeram rendah, seperti memanggil Raka untuk mendekat. Raka menelan ludah, tapi spontan berkata, Bro, kalau mau berbagi, boleh nggak aku pinjam satu kain aja? Janji nggak aku makan semua emasnya." Makhluk itu menatap tajam, lalu melesatkan cahayanya ke arah Raka. Ia tersentak mundur, hampir terjatuh, tapi berhasil menahan diri. Raka menyadari bahwa harta itu hanyalah ilusi, godaan untuk melupakan ujian keberanian. Dengan napas tersengal, Raka mencoba mengingat kata-kata Mbah Kawi, "Humor bisa jadi pelindungmu, tapi jangan lengah." Ia pun tersenyum kecut dan berkata pada dirinya sendiri, "Oke, Raka, jangan keserakahan, nggak apa-apa, rumah impian bisa dicicil nanti." Raka melangkah maju, melewati harta ilusi itu. Bayangan-bayangan di sekeliling mulai berbisik, menakut-nakutinya dengan suara seram. "Takut, takut, takut," namun Raka menepuk dadanya sendiri, dan bercanda, Kalau mau menakut-nakuti, minimal jangan sambil nyanyi dong. Aku takut tapi nggak bisa diam kalau ada musik." Suara-suara itu berhenti sejenak, dan dari gelap muncul seorang wanita cantik dengan senyum misterius. Ia memegang tas berisi emas dan perhiasan. "Nak, ambil ini, semua milikmu," bisiknya. Raka menatapnya. "Ah, Mbak cantik, jangan goda aku dong. Aku lagi diet keserakahan," candanya sambil mundur. Wanita itu menatapnya tajam, lalu menghilang. Raka merasa lega, tapi jantungnya masih berdegup kencang. Ia sadar bahwa ujian ini bukan hanya soal keberanian fisik, tapi juga mengendalikan keinginan dan pikiran sendiri. Tak lama kemudian, Mbah Kawi muncul kembali. "Nak, kau lulus ujian malam ini jika berhasil melewati godaan dan tetap menjaga keberanianmu.
Tapi ingat, perjalananmu belum selesai. Gunung Kawi akan terus memuji mereka yang datang, dan hanya mereka yang bisa menertawakan ketakutan mereka sendiri yang selamat. Raka tersenyum kecut. Oke, Mbah, aku janji, kalau ketemu godaan lagi, aku tetap bercanda, tapi nggak pegang emasnya ya. Malam itu, Raka belajar sesuatu yang penting. Keberanian bukan berarti menaklukkan makhluk gaib atau menghadapi kegelapan tanpa takut, tapi tetap bisa bertindak dengan hati teguh dan menjaga humor sebagai perisai. Ia menatap Gunung Kawi yang gelap dan luas, menyadari bahwa malam itu baru permulaan dari petualangan yang penuh misteri dan kejutan. Raka berdiri di tepi lapangan yang luas, di bawah cahaya bulan yang pucat. Angin malam berdesir seperti bisikan ribuan makhluk, dan dedaunan bergetar seperti menertawakannya. Ia tahu, malam ini adalah puncak ujian. Mbah Kawi muncul dari kegelapan, berdiri di dekat sebuah altar yang terbuat dari batu hitam, dihiasi lilin-lilin yang menyala sendiri. Sekelilingnya, bayangan-bayangan hitam menari, seperti menunggu korban baru. Raka, malam ini kau akan menghadapi ujian terakhir. Kau harus melewati ketakutan terbesar dan godaan terbesar. Jika berhasil, kau boleh pergi, jika gagal, kau akan terikat oleh Gunung Kawi selamanya, kata Mbah Kawi dengan suara serak tapi penuh wibawa. Raka menelan ludah, jantungnya berdetak kencang. Oke, Mbah, tapi kalau aku ketakutan, boleh nggak sambil ngomel sedikit, candanya, mencoba menenangkan diri. Mbah Kawi menatapnya serius. Hanya sedikit humor yang bisa menolongmu, nak. Jangan terlalu banyak bercanda, tapi jangan terlalu serius juga. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul dari altar. Sosok besar, berwajah menyeramkan, matanya merah menyala, tubuhnya berkilau hitam seperti malam tanpa bulan. Raka gemetar, tapi ia mencoba tetap bercanda. Bro, jangan marah-marah gitu dong, aku cuma tamu. Makhluk itu bergerak mendekat, dan dari sekitarnya muncul ilusi harta, emas, perhiasan, rumah besar, bahkan mobil mewah. Raka terpaku. Waduh, ini semua, rumah impian aku, tapi jangan terlalu menggoda aku ya, gumamnya. Mbah Kawi muncul di sampingnya. Ingat, nak, godaan terbesar sering datang dalam bentuk yang paling menarik. Jika kau tergoda, kau akan kehilangan dirimu sendiri. Raka menghela napas panjang, lalu tersenyum kecut. Oke, aku pilih humor. Aku nggak ambil emasnya, tapi boleh nggak aku selfie sama rumah impian ini dulu, buat kenang-kenangan, candanya. Makhluk itu mendengus, tapi ilusi harta itu perlahan memudar. Bayangan gelap menyorot Raka, mencoba menakut-nakutinya. Tapi Raka menepuk dadanya sendiri dan berkata, ayo, jangan terlalu galak, aku kan cuma manusia biasa. Bisa santai dikit nggak? Suara-suara bisikan semakin keras. Mereka memanggil nama Raka, menakut-nakutinya dengan kata-kata yang menusuk hati. Takut, takut, takut. Raka menelan ludah, tapi tersenyum kecut. Takut boleh, tapi aku nggak mau panik. Bisa nggak kalian bisikinya sambil nyanyi, biar nggak serem banget? Suara-suara itu berhenti seketika. Bayangan gelap mundur perlahan, dan cahaya lilin di altar berkedip seperti memberi tanda. Raka menyadari, humor dan keberanian bisa membantunya mengatasi ketakutan. Mbah Kawi menatapnya. Nak, kau berhasil melewati puncak ujian malam ini. Kau tahu, kekuatan terbesar bukan harta, tapi keberanian dan kemampuan menertawakan ketakutan sendiri. Ingatlah itu, meski kau kembali ke dunia nyata. Raka tersenyum lega. Oke, Mbah, aku janji, nggak tergoda lagi, tapi kalau ada makhluk lucu, aku tetap bercanda ya. Mbah Kawi mengangguk. Terserah padamu, tapi jangan sampai humormu membuatmu lengah. Saat itu, bayangan-bayangan di sekitarnya menghilang, cahaya lilin di altar meredup, dan hutan kembali sunyi. Raka merasa lega, meski tubuhnya lelah dan napasnya masih tersengal. Ia belajar sesuatu yang penting. Keberanian bukan berarti tidak takut, melainkan tetap bertindak meski takut, dan humor bisa menjadi perisai di saat yang gelap sekalipun. Raka melangkah menjauhi altar, menuruni lereng Gunung Kawi. Suasana malam tetap mencekam, tapi hatinya ringan. Ia tersenyum sendiri sambil bercanda dengan bayangan pohon. Makhluk-makhluk gelap, makasih ya, kalian keren,
Tapi jangan ganggu aku lagi, aku cuma manusia biasa yang suka bercanda. Malam itu, Raka pulang ke desa dengan perasaan lega, meski kenangan horor dan suara bisikan hutan tetap melekat di pikirannya. Ia sadar, kekayaan atau harta benda bukan yang paling penting. Keberanian, humor, dan kemampuan menghadapi ketakutan sendiri jauh lebih berharga. Dan sejak malam itu, setiap kali ia melihat Gunung Kawi dari kejauhan, ia tersenyum kecut, sambil bergumam. Gunung Kawi, hutan yang menakutkan tapi lucu juga. Nanti kalau aku balik, aku bawa cemilan lagi ya, tapi kalian jangan ganggu aku. Setelah malam pertama di kaki Gunung Kawi dan menghadapi berbagai bayangan, Raka akhirnya duduk di batu besar yang sama tempat Mbah Kawi menunggunya. Udara dingin malam menembus lapisan jaketnya, tapi Raka lebih fokus pada sosok pria tua yang duduk di hadapannya. Mbah Kawi menatap Raka dengan mata yang tajam, seolah menembus isi hati. "Nak, kau datang bukan untuk main-main. Kau ingin kaya, bukan?" Raka mengangguk, mencoba terdengar yakin. "Iya, Mbah, tapi kalau bisa sambil santai juga, biar nggak stres." Ia tersenyum kecut, meski napasnya masih berat. Mbah Kawi tertawa panjang, suaranya menggema di seluruh hutan. "Kalau kau ingin kekayaan, kau harus membayar harga yang mahal. Bukan sekadar uang atau emas, tapi sesuatu yang berharga, sesuatu yang kau sayangi." Raka menggaruk-garuk kepala. Aku punya banyak barang berharga, tapi boleh nggak aku bayar pakai jempol kaki saja? Aku kan nggak mau cacat, Mbah." Mbah Kawi menatapnya tajam. "Ini bukan permainan, Nak. Banyak yang datang ke gunung ini hanya ingin harta cepat, dan akhirnya hilang selamanya. Kau harus serius." Raka terkikik canggung. "Tenang, Mbah, kalau hilang, aku minta selfie dulu ya. Biar bisa dikirim ke keluarga, biar nggak panik." Mbah Kawi menghela napas panjang, lalu mengangguk pelan. "Baik, kau boleh mencoba. Tapi ingat, pesugihan ini bukan sekadar harta. Kau harus mengikuti perintahku, menuruti aturan, dan belajar menghormati makhluk yang menjaga gunung ini. Kalau kau melanggar, konsekuensinya berat." Raka tersenyum kecut. "Oke, aku janji, tapi kalau aku ketemu hantu lucu lagi, aku tetap bercanda ya, Mbah." "Janji deh." Mbah Kawi berdiri, dan dengan gerakan lambat ia menorehkan simbol aneh di tanah menggunakan tongkatnya. Simbol itu berkilau di bawah cahaya bulan, seperti api kecil yang menari-nari. "Ini adalah tanda perjanjian, Nak. Dengan tanda ini, kau resmi menjadi murid sementara. Kau akan mendapatkan kekayaan, tapi kau juga akan menghadapi ujian yang berat. Kau harus belajar menahan keserakahan, rasa takut, dan keegoisan," kata Mbah Kawi. Raka menatap simbol itu. Kelihatan keren juga ya, bisa nggak aku foto dulu buat status? Biar teman-teman iri," candanya, tapi matanya tetap fokus, menyadari keseriusan situasi. Mbah Kawi tersenyum tipis, lalu berkata, "Harta yang kau inginkan akan datang, tapi ingat, setiap langkahmu di gunung ini adalah ujian. Jika kau gagal, kau tidak hanya kehilangan harta, tapi juga dirimu sendiri." Raka menelan ludah, lalu tersenyum kecut. "Oke, Mbah, aku siap, tapi boleh nggak aku bawa cemilan? Kalau takut, lumayan buat ngemil sambil lari." Mbah Kawi menatapnya serius, namun ada sedikit senyum di sudut bibirnya. "Baik, Nak, kau boleh membawa satu perbekalan kecil. Tapi jangan sampai itu mengganggu jalannya ujianmu." Raka mengangguk, menyimpan cemilan di ranselnya, lalu menatap Mbah Kawi dengan tekad baru. Ia sadar bahwa pesugihan Gunung Kawi bukan sekadar tentang kekayaan, tapi tentang menghadapi ketakutan, godaan, dan belajar mengendalikan diri. "Siap, Mbah, aku janji akan mengikuti semua aturan, tapi kalau ada makhluk nakal, aku tetap bercanda, ya." Mbah Kawi tertawa pendek. "Terserah padamu, tapi ingat, humor boleh, tapi jangan sampai membuatmu lengah. Sekarang, tidurlah. Ujianmu baru akan dimulai saat malam berikutnya. Kau akan menghadapi makhluk yang berbeda, dan godaan yang lebih berat." Raka tersenyum kecut, duduk di batu sambil memakan cemilannya. Ia menatap gunung yang gelap, menyadari bahwa malam berikutnya akan jauh lebih menegangkan, dan lucu, jika ia masih bisa bercanda dengan dirinya sendiri.
Malam kedua di Gunung Kawi, Raka terbangun di atas batu besar tempat ia tidur sebelumnya. Udara dingin menusuk tulang, dan suara hutan malam terasa lebih hidup. Ia menguap panjang, lalu tersenyum kecut, mencoba mengurangi rasa takut. Waduh, ini malam kedua, semoga aku nggak ketemu hantu penggemar cemilan lagi, gumamnya sambil menyiapkan ranselnya. Tiba-tiba, Mbah Kawi muncul dari kegelapan, seperti sosok yang menyatu dengan bayangan malam. Raka, sekarang ujian pertamamu dimulai. Kau harus menapaki jalan setapak di hutan ini, ditemani makhluk-makhluk yang akan menguji keberanian dan kesabaranmu. Ingat, humor boleh, tapi jangan lengah. Raka mengangguk. Siap, Mbah, tapi kalau ada makhluk nakal, aku tetap bercanda ya, biar nggak terlalu tegang. Mbah Kawi hanya menatapnya dalam-dalam, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Raka menarik napas panjang, menatap jalan setapak yang diterangi sinar bulan. Semakin jauh ia melangkah, pepohonan semakin rapat, dan bayangan gelap bergerak mengikuti setiap langkahnya. Dari kegelapan, terdengar suara berat yang bergema, "Nak, takut atau tidak?" Raka menelan ludah, lalu tersenyum kecut. "Takut, tapi masih bisa bercanda kok. Bisa nggak kalian bisikin sambil nyanyi, biar nggak serem banget?" Suara itu berhenti sejenak, lalu dari balik pepohonan muncul makhluk besar berwajah menyeramkan, matanya merah menyala. Tubuhnya tinggi dan berkilau gelap, seperti kabut malam yang bergerak hidup. Raka terpaku sejenak, lalu mencoba bercanda, Bro, jangan marah-marah gitu dong, aku cuma manusia biasa." Makhluk itu mendekat, dan di sekitarnya muncul ilusi harta, emas, perhiasan, dan rumah mewah. Raka terpana. "Waduh, itu rumah impian aku, tapi jangan terlalu menggoda aku ya," gumamnya. Makhluk itu menggeram rendah, menantang Raka untuk mendekat. Raka menelan ludah, tapi mengingat kata-kata Mbah Kawi, jangan tergoda. Ia pun tersenyum kecut dan berkata, "Oke, aku pilih humor. Aku nggak ambil emasnya, tapi boleh nggak aku selfie dulu buat kenang-kenangan?" Ilusi itu memudar, bayangan gelap menyorot Raka, tapi ia tetap melangkah maju. Suara-suara bisikan muncul di sekelilingnya, "Takut, takut, takut." Raka menepuk dadanya sendiri, lalu berkata, "Takut boleh, tapi aku nggak mau panik. Bisa nggak kalian bisikinnya sambil nyanyi, biar nggak serem banget?" Suara itu berhenti, dan makhluk itu mundur. Raka tersenyum lega, menyadari bahwa humor dan keberanian bisa membantunya melewati ujian pertama. Tak lama kemudian, dari kegelapan muncul Mbah Kawi lagi. "Nak, kau berhasil melewati ujian pertamamu. Kau belajar bahwa harta dan godaan bukanlah segalanya. Keberanian dan kemampuan menertawakan ketakutan sendiri lebih berharga." Raka menghela napas panjang, tersenyum kecut, sambil berkata, "Oke, Mbah, aku janji, tapi kalau ada makhluk lucu lagi, aku tetap bercanda ya." Malam itu, Raka pulang ke batu tempat ia tidur, merasa lega. Ia sadar bahwa pesugihan Gunung Kawi bukan sekadar soal kekayaan, tapi ujian mental dan spiritual. Humor menjadi senjata untuk menenangkan diri, sedangkan keberanian menjadi kunci untuk bertahan. Malam ketiga di Gunung Kawi, Raka bangun dengan perasaan campur aduk, takut, penasaran, tapi juga sedikit bersemangat. Udara malam yang dingin membuatnya menggigil, tapi ia mencoba menertawakan diri sendiri. "Waduh, malam ketiga, semoga ujian kali ini nggak bikin aku jadi sub hantu," gumamnya sambil menyiapkan ranselnya. Tak lama, Mbah Kawi muncul dari kegelapan, berdiri di tepi jalan setapak yang diterangi sinar bulan. "Raka, malam ini ujian keduamu dimulai. Kau akan menghadapi godaan terbesar dan makhluk yang paling licik. Ingat, humor boleh, tapi jangan sampai lengah." Raka tersenyum kecut. "Siap, Mbah, tapi kalau ada makhluk nakal, aku tetap bercanda ya, biar nggak terlalu tegang." Mbah Kawi mengangguk, lalu menghilang di antara bayangan pepohonan. Raka melangkah perlahan, pepohonan semakin rapat, dan bayangan gelap bergerak mengikuti setiap langkahnya. Tak lama kemudian, ia sampai di sebuah lapangan luas. Di tengah lapangan, muncul altar batu yang dikelilingi lilin yang menyala sendiri. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan hitam menari, dan dari tanah muncul harta yang luar biasa, tumpukan emas,
perhiasan, rumah mewah, bahkan kendaraan mewah. Raka terpesona. Waduh, ini level berikutnya, rumah impian lengkap dengan mobil sport, tapi jangan terlalu menggoda aku ya, gumamnya sambil menelan ludah. Dari kegelapan, muncul makhluk besar berwajah menyeramkan, matanya merah menyala, tubuhnya seperti kabut yang bergerak hidup. Makhluk itu membentangkan tangannya, dan cahaya emas dari telapak tangannya menyorot Raka. Raka gemetar, tapi mencoba bercanda. Bro, jangan terlalu galak, aku cuma manusia biasa yang mau lewat jalan setapak, bukan pengemis emas. Makhluk itu mendekat, dan tumpukan harta itu berkilau semakin nyata. Raka merasa godaan sangat kuat. Ia menatap emas dan perhiasan, hampir tergoda untuk meraihnya. Tapi ia teringat kata-kata Mbah Kawi, jangan tergoda. Raka menghela napas panjang, lalu tersenyum kecut. Oke, aku pilih humor. Aku nggak ambil emasnya, tapi boleh nggak aku selfie dulu sama rumah mewah ini, biar teman-teman iri? Makhluk itu mendengus rendah, tapi ilusi harta itu perlahan memudar. Bayangan gelap menyorot Raka, mencoba menakut-nakutinya. Raka menepuk dadanya sendiri, lalu berkata, ayo, jangan terlalu galak, aku kan cuma manusia biasa. Bisa santai dikit enggak? Suara-suara bisikan terdengar di sekelilingnya, keserakahan, ketakutan, lengah. Raka tersenyum kecut, sambil berkata, kalau mau menakut-nakuti, minimal sambil nyanyi dong, biar nggak serem banget. Suara-suara itu berhenti, dan bayangan gelap mundur perlahan. Raka merasa lega. Ia sadar bahwa humor dan keberanian bisa membantunya melewati ujian kedua ini. Tak lama kemudian, Mbah Kawi muncul lagi. Nak, kau berhasil melewati ujian keduamu. Kau belajar bahwa keserakahan dan ketakutan bisa menjerumuskanmu. Harta yang sesungguhnya adalah keberanian, kesabaran, dan kemampuan menertawakan ketakutan sendiri. Raka menghela napas panjang, tersenyum kecut, sambil berkata, oke, Mbah, aku janji, tapi kalau ada makhluk lucu lagi, aku tetap bercanda ya. Malam itu, Raka kembali ke batu tempatnya tidur, merasa lega tapi juga sadar bahwa ujian berikutnya akan lebih berat. Ia belajar bahwa pesugihan Gunung Kawi bukan sekadar soal kekayaan, tapi ujian mental, moral, dan keberanian. Humor menjadi senjata untuk menenangkan diri, sedangkan keberanian menjadi kunci untuk bertahan hidup. Malam keempat, Raka berdiri di puncak lereng Gunung Kawi. Udara malam begitu dingin hingga menusuk tulang, dan kabut tebal menyelimuti setiap sudut. Ia menggigil, tapi mencoba tersenyum kecut. Waduh, malam terakhir, semoga ujian ini nggak bikin aku jadi sub hantu beneran, gumamnya sambil menyiapkan ransel dan cemilan. Tiba-tiba, Mbah Kawi muncul dari kabut, berdiri di depan altar batu yang dihiasi lilin-lilin yang menyala sendiri. Raka, ini adalah ujian terakhirmu. Kau harus menghadapi ketakutan terbesar, godaan terbesar, dan makhluk paling licik di Gunung Kawi. Jika kau lulus, pesugihan akan menjadi milikmu, dan kau akan kembali dengan selamat. Raka menelan ludah, lalu mencoba bercanda. Oke, Mbah, tapi kalau ketemu hantu lucu, aku tetap ngajak main kartu ya, biar nggak tegang banget. Mbah Kawi mengangguk. Terserah padamu, tapi jangan sampai humormu membuatmu lengah. Dari kabut muncul makhluk besar berwajah menyeramkan, matanya merah menyala, tubuhnya tinggi dan gelap seperti malam tanpa bulan. Suara nafasnya terdengar berat, bergema di seluruh lereng. Raka terpaku sejenak, lalu spontan berkata, bro, jangan marah-marah gitu dong, aku cuma tamu yang sopan. Makhluk itu mendekat, dan sekelilingnya muncul ilusi harta yang paling menggiurkan, tumpukan emas, perhiasan, rumah mewah, dan mobil mewah yang berkilau. Raka terpesona, hampir tergoda. Ia menelan ludah, tapi mengingat kata-kata Mbah Kawi, jangan tergoda. Raka tersenyum kecut dan berkata, oke, aku pilih humor. Aku nggak ambil emasnya, tapi boleh nggak aku selfie dulu sama mobil sport ini? Makhluk itu mendengus rendah, dan ilusi itu perlahan memudar. Namun bayangan gelap kini bergerak lebih agresif, menakut-nakuti Raka dengan suara-suara yang menusuk hati. Keserakahan, ketakutan, lengah. Raka menepuk dadanya sendiri, lalu berkata sambil tersenyum,
Kalau mau menakut-nakuti, minimal sambil nyanyi dong, biar nggak serem banget. Suara-suara itu berhenti, dan kabut mulai menyingkir. Raka merasa lega, tapi jantungnya masih berdegup kencang. Ia sadar bahwa humor dan keberanian menjadi kunci untuk melewati ujian terakhir ini. Mbah Kawi muncul kembali di altar, menatap Raka dengan mata yang dalam dan penuh wibawa. "Nak, kau berhasil melewati ujian terakhir. Kau belajar bahwa harta, ketakutan, dan godaan hanyalah ujian bagi mental dan moral. Kekayaan yang sesungguhnya adalah keberanian, kesabaran, dan kemampuan menertawakan ketakutan sendiri." Raka menghela napas panjang, tersenyum kecut, sambil berkata, "Oke, Mbah, aku janji, kalau ada makhluk lucu lagi, aku tetap bercanda ya, tapi janji aku bakal serius kalau perlu." Mbah Kawi tersenyum tipis, lalu menorehkan simbol di tanah untuk menandai puncak perjanjian. "Sekarang, Raka, kau resmi mendapatkan pesugihan ini. Tapi ingat, kekayaan ini harus digunakan dengan bijaksana. Jika kau menyalahgunakan, Gunung Kawi akan mengambil kembali semua yang kau punya." Raka mengangguk, merasa campur aduk antara lega, takut, dan senang. Ia menatap Gunung Kawi yang gelap dan luas, menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar soal kekayaan, tapi ujian spiritual dan moral yang mendalam. Dengan langkah perlahan, Raka turun dari lereng Gunung Kawi. Malam itu, ia pulang dengan pengalaman yang tak terlupakan, horor yang menegangkan, humor yang menenangkan, dan pelajaran berharga tentang keberanian, kesabaran, dan kekuatan mengendalikan diri sendiri. Saat sampai di kaki gunung, ia tersenyum sambil bercanda sendiri. "Gunung Kawi, hutan yang serem tapi lucu juga, nanti kalau balik, aku bawa cemilan lagi, tapi jangan ganggu aku, ya." Malam itu, Raka sadar bahwa kekayaan sejati bukan hanya harta, tapi keberanian menghadapi ketakutan, bijak menghadapi godaan, dan kemampuan menertawakan diri sendiri.